Salam Sobat ATM. Jumpa lagi bersama Beta ATM di channel TV Madoran. Nah, Sobat ATM, sudah beberapa hari ini saya gak buat video karena memang ada kesibukan di kerjaan. Hari ini hari libur, saya coba buat video karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, terus mantan nasabah saya terkait dengan profesi yang saya jalanin, yaitu sebagai jasa penagih atau seorang debt collector perbankan. Makanya ada beberapa pertanyaan, kita coba baca satu persatu dan kita coba jawab. Artinya, kalaupun memang jawabannya tidak sesuai dengan ini, ada pertanyaan juga di sini, ada pertanyaan terkait dengan leasing. Cuma saya mungkin menjawab sesuai dengan kemampuan saya karena saya bukan kolektor leasing motor atau leasing mobil, karena beda. Profesi saya sebagai kolektor perbankan, saya sebagai jasa penagih perusahaan dan perbankan, yaitu perusahaan bersama dengan beberapa perusahaan-perusahaan besar dan beberapa perbankan. Nah, beberapa bank swasta. Jadi kalau terkait dengan leasing, saya mungkin nanti beri jawabannya nggak terlalu mendalam karena saya belum paham. Artinya profesinya sama-sama sebagai jasa penagih, tapi eksekusinya mungkin beda. Pertanyaan pertama datang dari Ibu Lesti. Ibu Lesti ini beberapa hari lalu ketemu saya ngobrol sama beliau dan beliau tanyakan kepada saya terkait dengan pertanyaannya. Saya catat pertanyaannya. Jadi gini teman-teman, pertanyaannya, Bang ATM, apakah benar ada LBH yang ngurus masalah kartu kredit dan KTA? Nah, terus gratis apa enggak? Nah, secara gamblang kemarin saya sudah sampaikan kepada beliau bahwa Ibu Lesti, benar ada LBH, namanya Lembaga Bantuan Hukum itu, khusus untuk menangani kartu kredit dan KTA ada. Tapi saran saya kepada Ibu Lesti, kalau bisa Ibu nggak perlu ke LBH. Sebenarnya Ibu punya tunggakan kartu kredit dan KTA itu terkait dengan perbankan, maka Ibu datang saja ke banknya negosiasi. Karena lalu beliau tanya kepada saya, Ibu Lesti nanya lagi kepada saya, Bang, kan kolektor itu kasar, datang nagih dengan macam. Saya bilang, kolektor itu bekerja berdasarkan SOP banknya. Kalau itu field call-nya. Tapi kalau agensi yang bekerja sama dengan seperti saya, Bu, PT Akuin yang bekerja sama dengan bank-bank swasta dan beberapa perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia, kami bekerja berdasarkan SOP perbankan dan SOP PT Akuin atau kantor saya. Jadi nggak seenak, kami bukan preman, kami bukan, tapi kami datang dengan ke nasabah, bagaimana caranya masalah nasabah akan selesai. Kami datang itu dengan berbagai macam solusi. Nah, tapi beliau bertanya lagi, terus LBH ini ngurusnya seperti apa? Ya, kalau Ibu mau datang ke LBH, monggo, itu hak Ibu. Saya nggak larang. Saya jawab kepada Ibu, saya jelaskan kepada Ibu Lesti, monggo Ibu datang ke LBH, ya kan? Tapi apapun Ibu datang ke LBH, LBH itu nggak gratis. LBH itu ada transaksi finance, ada royalty fee. Contoh, Ibu punya kartu kredit totalnya berapa? Totalnya 100 juta. Ya, dari 100 juta itu Ibu harus bayar royalti 10% kepada LBH, maka LBH akan ngurus. Nah, tapi kalau Ibu punya tunggakan kartu kredit 100 juta, Ibu punya duit 10 juta, daripada Ibu bayar ke LBH, Ibu datang ke bank terkait, Ibu negosiasi, Ibu minta namanya cicilan tetap atau reschedule.
Artinya kalau ibu minta cicilan tetap atau reschedule, maka tagihan ibu akan stop bunga dan ibu cicil sampai selamanya. Dan atau ibu minta diskon 50% tergantung banknya Bu, untuk selesaikan masalah ibu. Mudah-mudahan Bu Lesti dengar ini, karena kemarin saya sudah banyak memberikan penjelasan kepada Bu Lesti terkait dengan LBH dan penanganan kartu kredit dari bank gitu. Ya Sobat ATM, itu tadi jawaban pertama dari pertanyaan Bu Lesti. Nah, ini ada pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini datang dari Mas Andi. Mas Andi ini teman saya. Dia tiba-tiba sebenarnya dia udah tahu, kenal saya udah lama dan dia udah tahu profesi saya, mungkin karena ada beberapa insiden terkait dengan teman-teman di leasing mobil, maka dia nanya ke saya. Pertanyaannya gini, Bank ATM profesinya kan selama ini jadi negosiasi bank atau kolektor. Emang abang nggak takut? Nah, saya kemarin via telepon juga sama beliau dan saya jelaskan kepada beliau bahwa Mas Andi, saya sudah selama 18 tahun lebih saya tekuni profesi ini. Alhamdulillah, saya nggak takut. Kami dari bank bekerja berdasarkan SOP dan SOP banknya serta SOP dari perusahaan yang saya kerja, gitu. Jadi nggak perlu saya takutin, ya kan? Saya karena selagi saya bekerja sebagai debt collector atau penagih hutang, saya bekerja sesuai dengan SOP. Saya kedepankan negosiasi dengan akal sehat yang baik supaya bagaimana nasabah selesaikan masalah. Kenapa enggak? Ya kan? Tapi yang selama ini yang saya menghindari adalah saya tidak mau dengan menggunakan negosiasi sentimen. Tapi saya menggunakan negosiasi akal sehat, bagaimana mengarahkan nasabah agar masalahnya selesai di perbankan. Nah, kira-kira gitu Mas Andi. Itu karena memang itu pertanyaan, mungkin karena memang Mas Andi kenal saya lama dan terpendam ini pertanyaan, ingin bertanya kepada saya dan itulah jawabannya Mas. Insya Allah saya bekerja sesuai dengan SOP ko. Saya nggak pernah, dan alhamdulillah selama ini saya bekerja pun tidak pernah ada konflik atau tidak pernah ada ribut dengan nasabah manapun. Contoh di video sebelumnya, pernah nasabah saya bayar 100 juta lebih tunggakan kartu kreditnya di Bank Permata. Saya undang dia bikin video, alhamdulillah baik-baik saja, yaitu yang di konten sebelumnya itu bersama Bang Dadi. Nah, karena Mas sudah nonton juga kan. Nah, itu kembali kepada oknumnya, kembali kepada kita Mas. Cara kerjanya seperti apa? Oke, pertanyaan ketiga. Sobat ATM, ada pertanyaan ketiga datang dari Ade. Pak Ade. Pak Ade ini saya dulu sempat nagih dia. Nah, dia punya tunggakan kartu kredit. Alhamdulillah saya nagih dia pada saat itu dan negosiasi dengan baik. Alhasilnya masalahnya selesai juga. Nah, sesuainya itu waktu itu saya kasih diskon sekitar 40% dan dia 3 kali bayar untuk selesaikan masalahnya di salah satu bank swasta. Artinya karena dengan negosiasi yang baik, maka masalah akan selesaikan, nasabah akan selesaikan masalahnya. Kembali kepada kitanya. Pertanyaannya, Bank ATM, selain tunggakan kartu kredit saya yang waktu saya nagih dia ya, waktu abang nagih saya punya tunggakan di leasing juga, leasing mobil. Nah, tapi kolektornya datang marah-marah, padahal saya nunggaknya baru 2 bulan, tapi kolektornya marah-marah dan sampai ribut
ada insiden kecil di rumah saya. Pertanyaannya, lalu pertanyaannya itu penjelasannya dia terkait dengan tunggakan leasing mobilnya, dan pertanyaannya memang ada perbedaan atau SOP yang beda antara leasing dengan kartu kredit. Nah, kalau Bang Adi nanya kayak gini, pertanyaan ini saya bisa menjawab dari sisi kartu kreditnya. Kalau kartu kredit, saya udah jawab sebelumnya di pertanyaan sebelumnya bahwa kita tetap bekerja, saya bekerja di salah satu agensi atau perusahaan yang saya kerja, tetap merujuk kepada SOP perusahaan dan SOP perbankan. Nah, tapi kalau untuk teman-teman di leasing, menurut hemat saya, di leasing itu pun ada SOP-nya. Toh kalau memang itu Bang Ade memang ada keributan atau ada insiden kecil dengan teman-teman kolektor dari leasing, maka itu bukan leasingnya, tapi itu oknum, cara kerja oknumnya yang tidak sesuai dengan SOP. Tapi harapan saya agar teman-teman mari kita negosiasi dengan baik, untuk selesaikan masalah nasabah. Karena penagihan di Indonesia itu adalah bagian dari profesi kita. Maka mari kita jaga, mari kita rawat bagaimana negosiasi dengan nasabah, mau teman-teman di leasing, mau teman-teman di kartu kredit atau KTA, atau yang bagaimana caranya kita negosiasi dengan nasabah untuk selesaikan masalah. Sobat ATM, itulah tadi video tentang profesi saya, terus sedikit menjawab tentang teman-teman di leasing dan LBH. Bagi teman-teman yang suka video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa komen di kolom komentarnya, ada masukan atau ada nasabah-nasabah, teman-teman nasabah, atau yang menonton video saya, mohon komentarnya di kolom komentar terkait dengan debt collector atau terkait dengan profesi kami sebagai debt collector. Nanti saya coba untuk mengulas lagi di video-video berikutnya. Salam Sobat ATM.